Selamat datang kembali di channel Burnet Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan saham-saham dari sektor batubara. Pertama Indi, kedua Adro, ketiga ADMR, keempat PTBA, kelima ITMG, keenam UNTR, ketujuh Doit, ke-8 Harum, ke-9 BSSR, ke-10 ABMM, ke-11 Bian, ke-12 Toba, dan terakhir KKGI. Langsung saja ke saham pertama. Ada Indi yang ditutup di harga 1580, terkoreksi 1,55%. Kalau dilihat data transaksi asing itu net sell. Kalau di broker sebanyak Indi didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya, tapi sebelum ke teknikal mau lihat dulu harga Newcastle Coal itu di hari Jumat menguat tipis 0,5% ke harga 131. Dan Indi berhasil breakout 1500 dan ya. Oke nih untuk Indi ya. Indi juga nggak ganggu psikologis. Kenapa nggak ganggu psikologis nih? Saat dia di atas 1500, dia koreksinya koreksi tipis. Dan tutupannya di atas 1500. Nah ini nggak ganggu psikologis ya seperti ini. Abis itu besoknya rebound. Tapi beda cerita kalau hari Rabu kemarin minggu lalu itu dia jebol 1500, pasti keganggu psikologis para trader swing trade ya, karena bisa diindikasi di analisa mereka itu bisa wah ini false break nih, tapi ternyata ditahan ya. Untung kan? Nah seperti ini nih nggak ganggu, koreksi-koreksi biasa. Dan akhirnya rebound lagi 6% setelah itu. Ya lumayan kan profitnya. Ataupun ada yang beli buy on breakout juga dapat profit juga. Nah, misalnya di tanggal 2 Januari Selasa minggu kemarin itu belinya buy on breakout. Pas dia tembus 1500 beli. Akhirnya profit juga kan. Ya seperti itu. Ya, jadi kondisi seperti ini aman gak untuk Indi? Kalau dilihat ya aman. Dia sudah mematahkan trend downtrend 1500 support. Tapi kalau saya kalau punya dari bawah atau beli buy on breakout, kalau besok dia koreksi lagi ya mungkin jebol 1550 saya TP walaupun tipis, ya udah resiko karena berharap naik lagi. Karena kalau TP duluan di harga atas tiba-tiba rebound dia kan sayang. Tapi ya itu, setiap strategi pasti ada plus minusnya, ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. TP di atas profitnya lebih besar, tapi kalau dia rebound lagi bekejar harga atas. Kalau TP tunggu dia konfirmasi atau ada harga-harga yang Bapak Ibu tentukan jebol itu saya TP, tapi profitnya tipis, itu juga bisa ya. Jadi seperti itu aja untuk Indi. Kalau menurut saya sektor komoditas masih akan uptrend. Indi ini kelihatannya sih masih bisa lah dia nge-swing sampai nutup gapnya 1750. Ya menurut saya swingnya ke situ dulu, habis itu ada koreksi dalam ya mungkin. Jadi seperti itu aja untuk Indi. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Adro yang ditutup di harga 2440, terkoreksi 0,81%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau di broker semuanya Adro ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Adro lumayan ya. Ternyata benar-benar rebound dia setelah bagi dividen tuh naiknya 4% ke area 2000, hampir ke daerah 2550. Habis itu koreksi lagi. Jadi kemana arahnya? Di situ-situ aja kalau menurut saya Adro. Tapi kita nggak tahu tiba-tiba memang kalau market bagus ke sektor batubara tiba-tiba ada flow ya mungkin nutup gapnya ini untuk lebih naik tinggi. Kayaknya sih susah ya. Tapi kita lihat aja, siapa tahu benar-benar bisa nutup gap ya Adro bulan ini. Pokoknya kalau Bapak Ibu pakai Adro ini 2400 nih. Kalau dia turun dari itu lagi ya pertimbangkan stop loss kalau yang baru beli. Ya, seperti itu. Untuk Adro langsung saja ke saham selanjutnya. Ada DMR yang ditutup di harga 1370, terkoreksi 2,49%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau di broker selanjutnya ADMR didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. ADMR lagi konsol aja nih. Kalau melihat kondisi seperti ini masih aman lah di atas 1300 ya. Tapi Bapak Ibu perhatikan, ini kalau dilihat dia sudah membentuk lower high. Low yang lebih rendah dari low, high yang lebih rendah dari high sebelumnya. Bapak Ibu perhatikan, nih sebelumnya terus di sini. Nah, kalau ini jebol 1300 melorot nih, bisa ya. Tapi semoga aja jangan. Untuk ADMR pokoknya Bapak Ibu ingat aja 1300 tuh level yang harus dijaganya di Januari. Seperti itu. Untuk ADMR langsung saja ke saham selanjutnya. Ada PTBA yang ditutup di harga 2660, menguat 0,37%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau di broker semuanya PTBA ada akumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikalnya. PTBA juga bagus, berhasil breakout. Apakah ini benar-benar konfirmasi langsung uptrend? Belum tentu, belum pasti ya. Jadi
PTBA ini juga naik-naik tipis ya. Ganggu psikologis juga nih pola-pola seperti ini. Mau beli takut dibanting, nggak beli terus naik ya. Ya ini pola-pola seperti ini. Ini kejadian juga nih. Naik tiba-tiba turun. Nah, ini dia sekarang itu di resisten yang dulunya support kuat sebelum dia melorot cukup dalam. Nah, kan seperti itu. Jadi ya memang bisa seperti ini nanti polanya. Habis itu langsung naik breakout, ya bisa lanjut ke atas. Cuman ya itu kan belum pasti. Kalau ditanya boleh beli nggak, ya kurang ideal. Bukannya nggak boleh beli, saham berapapun bisa beli, cuman kurang ideal kalau dihitung risk rewardnya bagi yang trading. Ya kalau investasi beda cerita. Kalau Bapak Ibu ini saya hitung fundamentalnya masih murah kok, misalnya seperti itu. Saya beli minggu depan, kalau turun pun saya beli lagi lah ya, karena saya simpannya mungkin setahun ya, udah bisa juga seperti itu, atau 2 tahun 3 tahun ya, beda cerita. Tapi kalau ditanya untuk beli untuk swing trading nggak ideal, lebih ke wait and see ya. Gimana yang untuk average down? Mungkin ada yang bertanya. Pokoknya Bapak Ibu ingat aja, average down tuh tunggu dia membentuk swing low. Kalau dia terus naik ya jangan di average down dulu. Kenapa? Karena ya pas Bapak Ibu misalnya average down di 2680, average Bapak Ibu memang turun tapi agak tinggi, tiba-tiba dia koreksi dalam, makin dalam tuh plot nilai loss Bapak Ibu tuh makin besar. Mending ya kalau mau average down tuh strateginya ya tunggu koreksi cukup dalam. Kalau dia belum membentuk swing low, jangan dulu average down, sabar, karena Bapak Ibu juga jualnya kan pasti agak lama. Jadi ya jangan seperti itu. Jadi seperti itu aja untuk PTBA ya. Kalau yang belum punya wait and see, yang sudah punya ya jagain lah dengan trailing stop. Apalagi yang beli buy on breakout 2500 kan udah lumayan profitnya. Jangan sampai balik BP. Kalau beli buy on breakout itu sekitar 5%, ya sisakanlah 3% jelek-jeleknya ya. Atau ya tergantung Bapak Ibu, pokoknya jangan sampai balik BEP. Itu aja menurut saya. Bagi yang trading ya, beda dengan kalau yang mau invest seperti itu. Untuk PTBA langsung saja ke saham selanjutnya. Ada ITMG yang ditutup di harga 26.775, menguat 0,65%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell, kalau dibuka semuanya ITMG ada akumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikalnya, ITMG sampai juga dia hampir 27.000 ya. Jadi kalau ditanya sekarang masa mau beli sekarang, emang pasti konfirmasi dia lanjut uptrend. Walaupun memang terlihat dia sudah mematahkan trend downtrend. Kalau saya sih ya, saya anggap ketinggalan. Kalau Bapak Ibu nekat di area bawah ini waktu itu ya tinggal stop loss. Kalau dijebol lagi 23.700-nya, yaitu kalau sekarang ya kurang ideal lah kalau Bapak Ibu maksa beli ya. Ini udah 10% ya udah lumayan ya, jagain trailing stop. Jadi seperti itu aja untuk ITMG ya. Gimana untuk kondisi minggu ini? Kalau naik lagi kayaknya agak susah ya, tapi kita lihat aja tembus gak 27.000, karena dia udah naik tuh dari Desember. Takutnya sih swing low. Biasanya pasti ada swing low atau ngebest di mana lah. Lihat dia mempertahankan supportnya apakah di 25.000. Nanti ditahan seperti ini. Nah, kita lihat aja ya nanti. ITMG, nah ini resistennya 27.000. Tinggal lihat ya. Seperti itu untuk ITMG. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada WNTR yang ditutup di harga 23.250. Start koreksi 0,1%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau dibuka semuanya UNTR di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya, UNTR juga di area resisten. Menurut saya kurang ideal kalau Bapak Ibu mau beli, karena ini harganya tinggi dan itu resisten kuat 24.000. Takutnya false break nge-swing bawah sampai 22.000 lagi. Jadi kurang ideal ya. Kalau baru mau beli memang MACD-nya mengarah ke atas membentuk golden cross, market atas juga meningkat. Tapi sekarang UNTR di resisten. Jadi lebih ke wait and see aja dulu. Yang punya dari bawah ya sisakan setengah profitnya. Kalau dia turun ya TP dulu ya. Seperti itu. Untuk UNTR langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Doit yang ditutup di harga 376 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat dari transaksi asing net sell. Kalau dibuka semuanya Doit diakumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk Doit berhasil juga di breakout 360-nya ya. Lumayan juga nih. Kalau ada Bapak Ibu perhatikan. Ini di tanggal berapa nih? 2 Januari itu dia breakout. Terus lanjut. Jadi kondisi sekarang sama untuk Doit, kurang ideal kalau Bapak Ibu untuk trading jangka pendek atau swing pendek, karena ini di pertengahan antara benar naik atau dia koreksi dulu kan hampir sama 50-50. Jadi lebih ke wait and see kondisi sekarang ya. Karena kalau menurut saya kalaupun rebound di Januari ini terbatas ya. Nggak jauh-jauh lagi kayaknya. Kayak sepertinya loh kenaikan saham-saham batu bara. Tapi ya
seperti apalah kita lihat market ya. Jadi seperti itu aja untuk Doit. Sekarang supportnya masih sama 360, nggak perlu pakai 340 lagi. Kalau menurut saya lah ya, pakainya 360 aja. Gagal bertahan di atas itu atau 350, gagal. Seperti itu Doit. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Harum yang ditutup di harga 1375, terkoreksi 0,72%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell, kalau dibongkar semuanya Harum di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya, Harum di pucuk juga nih. Tapi kalau dia tembus minggu ini nih cukup oke ya. Kita lihat aja ya. Untuk Harum tembus 1400 sih menarik. Target nge-swingnya paling nggak ke 1500 ada minggu ini ya. Kalau jalan ya saham-saham batubara khususnya Harum ada peluang ke 1500, 1480 itu. Kalau mau lihat kondisi seperti ini, volume juga meningkat ya. Cuman kalau ditanya beli sekarang kurang ideal kalau Bapak Ibu baru mau maksa. Tapi ya tergantung Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu mau beli buy on breakout. Kalau dia tembus 1400 baru beli, ya boleh nunggu konfirmasi ya. Kalau fast beli kan ya cut loss gitu aja ya. Untuk Harum sih kalau mau lihat kondisi seperti ini ada peluang. Nih, apalagi dia baru kenaikan 2 candle ya. Dan volume juga meningkat minggu lalu. Jadi untuk tembus 1400 ada peluang minggu ini untuk Harum. Ya, seperti itu untuk Harum. Langsung saja ke selanjutnya ada GWSSR yang ditutup di harga 3.880 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat data transaksi asing net buy, kalau dibakar semuanya BSSR diakumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikalnya, BSSR di pertengahan tapi sudah tembus 3.800-nya ya cukup bagus. Targetnya 4.000. Jadi ya tinggal Bapak Ibu hitung-hitung aja. Kalau ditarik trennya belum mematahkan trend downtrend. Ya kalau ditembus sih sangat mungkin ke 4.000 besok atau lusa. Kita lihat aja Senin Selasa seperti apa pergerakan saham-saham batubara. Kalau dilihat ya ada peluang. Oh mau bagi dividen ya. Ex-date-nya 8 Januari. Oh sudah ya. Berarti gap down lah besok ya. Ini kan ex-date-nya 8 Januari ya nih. Apa cum-date nih ya. Pokoknya itulah. Saya soalnya nggak mantengin ya. Ya kalau besok itu cum-date paling naik dikit. Habis itu Selasanya ya turun sesuai dividennya ini. 118 dengan harga sekarang berarti hampir 3% ya. Ya segitulah. Berarti ke sekitaran 3.800 lagi lah. Nih, karya supportnya ini untuk BSSR. Ya, kalau yang berminat ya silahkan. Seperti itu untuk BSSR. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada ABMM yang ditutup di harga 3.540. Menguat 2,31%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau dibongkar semuanya ABMM sedikit ada distribusi. Kayaknya menarik ABMM ya. Wah, berhasil breakout juga 3.400 dan aman. Nah, ini contohnya juga ya. Dia breakout 3.400 dan aman. Kalau Bapak Ibu belinya buy on breakout, nggak keganggu psikologis walaupun ada koreksi di hari apa nih? Rabu ya. Nah, 3 Januari ya. Kenapa? Dia tetap di atas 3.400. Beda cerita kalau dia jebol 3.400 hari Rabu itu pasti keganggu psikologis antara cut loss atau enggak ya. Ya itu yang keseringan. Tapi ini harusnya aman kalau Bapak Ibu beli buy on breakout 3.400. Sekarang udah lumayan kan profitnya 140 poin. Berapa tuh? 3,5% ya profitnya. Ya segitu. Hampir 4% ya. Nah, jadi kalau besok dia melanjutkan kenaikan, ada peluang lanjut naik. Targetnya 3.600 minor resisten yang akan ditujunya lagi. Di sini ya, jadi seperti itu aja untuk ABMM. Kalau ditanya boleh beli nggak? Karena ini volumenya meningkat. Ya, tergantung Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu siap stop loss di bawah 3.400, kalau yang mau pakai stop loss, ya boleh. Silahkan aja beli. Cuman nggak ideal. Seperti itu aja untuk ABMM. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Bian yang ditutup di harga 19.900 menguat 1,92%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell, kalau dibakar semuanya Bian diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya, Bian volume lumayan meningkat. Coba lihat tadi likuiditasnya seperti apa, muncul kah? Wah lumayan tebel ya. Walaupun ya masih 100-an tapi lebih besar dari biasanya. Jadi untuk tembus kemungkinan bisa tembus 20 ribunya ya. Karena ini dia sudah membentuk pola Morningstar dan itu oke, pola Morningstar-nya bagus, volume juga meningkat, tembus 20.000. Tapi kalau ditanya boleh beli nggak sekarang ya, tergantung kalau Bapak Ibu nekat beli buy on breakout. Karena kalau dia bisa konfirmasi breakout agak jauh nih naiknya ke 22.000 bisa ya. Atau 21.000 itu aja 4% lumayan lah. 22.000 harusnya bisa ya. Nih targetnya. Tapi disclaimer ya, 22.000 ya, arah pola ascending triangle-nya untuk Bian. Jadi seperti itu aja untuk Bian. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Toba yang ditutup di harga 296, terkoreksi 1,98%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell, kalau dibakar semuanya Toba di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya untuk Toba, kondisi sekarang lagi sideways, aman. Pokoknya 280 itu support nih, pakai aja. Ya ini dia bisa dalam pembentukan pola symmetrical triangle. Pokoknya kalau jebol 280 out aja tuh. Dari harga sekarang ya 6% lah Bapak Ibu siap cut loss.
Sudah resiko lah kalau beli, kalau yang pakai stop loss. Oh nggak jauh tuh. Ya 6% udah lah. 6% pejam mata aja. Dengan reward minimal 10% ke 320. Ya oke, ideal. Apalagi kalau tembus. Paling nggak dia nge-swing 400 tuh. Kalau dikasih 32%, siapa tahu di Januari sampai pertengahan atau di Februari nanti kan oke juga. Seperti itu ya. Nih risknya sudah terukur, sudah kecil, di bawah 10% itu ideal untuk swing trade. Seperti itu. Toba langsung saja ke saham terakhir. Ada KKGI yang ditutup di harga 376, terkoreksi 1,05%. Kalau dilihat dari transaksi asing net sell, kalau dibongkar semuanya KKGI di distribusi. Langsung saja ke tarikannya, KKGI pelan-pelan juga naik. Lumayan juga ya Bapak Ibu kalau dapat dari 360 tuh ke 380, sayangnya nggak mampu tembus. Ada potensi tembus minggu ini. Kalau menurut saya saham-saham batubara ada peluang menurut saya lah ya, tapi disclaimer. Bisa ada peluang nge-swing atas minggu ini. Tapi disclaimer ya, harga-harga pucuk tuh, big cap-nya ITMG, UNTR, Doit, PTBA, Adro, Indi itu harga-harga pucuk kalau Bapak Ibu beli. Ya, kalau dia breakout bisa lanjut, tapi kalau turun resikonya loss-nya bisa lebih besar ya. Jadi seperti itu aja. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chatnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.